Oke, kita mulai pertemuan malam ini ya. Jadi terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita lihat dari jumlah membernya di grup Nexttrain ada sekitar 874 ya. Tapi saya nggak berharap banyak semuanya bisa hadir ya dengan kesibukan masing-masing dan perbedaan waktu. Nah, di sini saya hanya sharing saja ya. Jadi di meeting yang akan kita jalani nanti ya di tanggal 10 September kita akan mulai. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Jadi nanti saya akan ngejelasin, Bapak Ibu bisa lihat video saya, bisa lihat muka saya, tapi nanti begitu masuk materi, videonya saya matikan. Ya, jadi biar fokusnya semuanya ke slide atau ke lab. Nah, di sini untuk malam ini saya nggak akan lama ya, maksimal 1 jam. Dan ini di grup masih ada yang nanya meeting ID ini, padahal saya sudah share ya. Jadi ini mohon maaf sebelumnya, saya termasuk orang yang tegas. Jadi ketika saya sudah share informasi, nggak ada perulangan lagi. Jadi saya nggak lihat misalnya di grup Bapak Ibu Guru ya, saya omelin misalnya, ya semuanya harus nurut. Ya harus mengikuti aturan kami. Ya jadi apa yang saya tetapkan, informasi semuanya sudah di-share. Jadi nggak ada istilahnya nanya berulang. Ya jadi silakan bagi yang belum dengar bisa voice-nya ya, audionya dibesarin di masing-masing laptop. Kalau dari sisi saya udah nggak ada masalah. Ya jadi itu saja ya. Ya audio oke, semuanya juga udah oke, nggak ada masalah. Nah kalau terjadi perbedaan bandwidth, nah itu masalah juga. Ya ada audio yang putus-putus. Nah itu artinya bandwidth-nya terbatas. Ya, jadi kalau ada bandwidth suaranya kok putus-putus, nah itu dari sisi koneksi ya. Jadi masing-masing orang koneksinya beda-beda. Jadi tergantung. Kalau koneksinya bagus, suaranya bagus. Ya, jadi saya tegaskan lagi, Bapak Ibu harus ngikutin aturan main di kita. Ya, jadi kita punya grup Nexttrain, sharing buat sharing knowledge, dan saya berhak menentukan aturan main. Semuanya harus disiplin. Ya, saya nggak menuntut banyak kok. Pokoknya yang penting ngikutin apa kata kita saja. Ya, oke. Kita langsung masuk materi ya. Di sini nggak lama ya, paling setengah jam maksimal. Wajahnya beda. Ada yang nanya wajahnya Mas Agus beda ya. Di video lebih up to date ya. Kalau di Facebook itu zaman masih muda ya. Oke, saya matikan videonya. Nanti Bapak Ibu nggak bisa lihat video saya lagi. Hanya bisa dengar suaranya. Nah, di materi malam ini juga sudah direkam. Nanti kalau yang butuh materinya, nanti saya share juga di grup di tutorial IV IP telepon basic configuration. Nah, di materi malam ini kita mencoba mengkonfigurasi VoIP ya, Voice over IP, tapi yang basic. Ya, jadi nggak usah lama-lama. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa join di kelas. Nanti kalau mau lama nanti pada saat di kelas realnya. Oke, untuk
malam ini saya pengen sharing tentang tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi IP telepon, ya, basic configuration. Jadi masih dasar. Mungkin ini ada kaitannya dengan materi mata pelajaran VoIP. Nah, di tutorial ini apa saja yang akan dibahas? Nah, di sini saya akan menampilkan, ya. Saya akan coba ngelepin bagaimana cara konfigur yang namanya Call Manager Express di router seri 2811. Kemudian bagaimana caranya kita mengkonfigur telepon device. Kemudian setup peers dial, ya. Jadi untuk peer untuk nelponnya nanti kita bisa setting pakai IP phone. Kemudian bagaimana caranya kita mengkoneksikan IP phone, ya, ke dalam network. Nanti kita pakainya switch. Ini langsung nggak usah terlalu banyak teori, ya. Jadi di sini saya punya topologi seperti ini. Ada router 2811, kemudian ada switch 296024 TT, ada IP phone 1 dan IP phone 2. Nah, di topologi ini langsung saya praktekin di Cisco Packet Tracer. Jadi saya sudah menyiapkan Cisco Packet Tracer di sini, tapi topologinya masih kosong. Jadi saya harus bikin sendiri. Pertama siapin dulu router A. Nah, router A ini kita ngambilnya seri 2811. Nah, kita cari dulu routernya. Di sini saya nggak perlu jelasin paket tracer, ya. Bapak Ibu sebagai guru SMK TKJ pasti sudah familiar dengan paket tracer. Nah, di sini di pilihan router milih yang 2811. Nah, ini 2811. Untuk name-nya di sini namanya router A. Nah, ini bisa diganti dengan router A. Kemudian host name-nya config. Nah, di sini display name-nya router A dan host name-nya kita ganti juga router A. Jadi agar sesuai dengan topologi. Oke, kemudian kita sediakan switch 296024 TT. Nah, kita berikan namanya switch A. Nah, kita beri nama di sini switch A. Oke, kita akan mengganti hostname-nya dengan switch A juga. Jadi antara display name dan hostname sama, ya, sama-sama switch A. Nah, kemudian kita sediakan IP phone 1 dan IP phone 2. Nah, ini serinya yang 7960. Kita bisa lihat di bagian end device. Di sini ada IP phone 7960. Nah, di IP phone 1, nah ini IP phone 2. Jadi pastikan kita bikin topologinya seperti di network diagram di slide. Oke, kita lanjut lagi. Jadi pertama stepnya adalah bikin topologi dulu, ya. Ini bikin topologi dulu. Kelihatan kan topologinya?
Coba yang bisa lihat topologinya. Jelas. Nah ya, nih, Pak Sadam. Jelas. Nih beberapa teman-teman ada yang koneksinya nggak lancar, suaranya putus-putus. Nah ini ya benar. Kualitas voice, video, semuanya tergantung ya dari bandwidth masing-masing. Ya minimal kalau nggak bisa, ya nggak bisa mengikuti atau karena kendala bandwidth, ya nanti tinggal download rekamannya juga bisa. Lagian ini juga latihan. Ya ini bukan real, ini trial ya. Trial itu cuma latihan doang. Nah ini kemarin ada yang nanya kenapa nggak pakai Google Hangout atau nggak pakai Webex, ya karena menurut kami ya ini yang paling mudah. Jadi begitu di start, begitu kita mulai, otomatis meetingnya ini sudah langsung di record, direkam. Nah rekamannya ini nanti langsung diproses di cloud. Jadi begitu selesai meeting, langsung disimpan di cloud. Biasanya jadinya nunggu waktu ya, jadi nggak langsung jadi, butuh waktu untuk rendering. Jadi nanti yang pengen dapat rekamannya harap bersabar. Kalau sudah selesai, pasti saya upload juga di LMS Guru TKJ Next Train. Oke, lanjut lagi. Ini saya sambil baca chatnya ya. Wah, ada yang langsung praktek juga. Oke, ini lanjut lagi. Jadi setelah kita bikin topologinya, ya, jadi di paket research juga saya bikin topologinya seperti ini. Nah, berikutnya apa yang harus dikonfigurasi? Jadi yang pertama, routernya koneksikan ke switch. Kemudian IP phone 1 dikoneksikan ke switch. Jadi hanya IP phone 1 dulu yang connect ke switch. Ya, jadi kalau kita pakai automatic cabling, jadi router koneksikan ke switch. Nah, kemudian IP phone-nya juga dikoneksikan ke switch. Ini yang IP phone 1 dulu. Nah, interface router by default-nya mati ya. Jadi di sini makanya warnanya merah. Kemudian di IP phone juga sama. IP phone by default-nya powernya mati. Jadi juga kabelnya warnanya merah. Sedangkan di switch, interface switch itu by default-nya nyala. Ya, jadi ketika di router portnya mati, di IP phone juga mati, maka di switch juga ikutan mati. Nah, kita bisa nyalain dulu misalnya dari sisi IP phone, kita on-kan, kita berikan power adapter di IP phone. Nah, ini powernya di sini ya, gini tinggal ditarik. Nah, ditarik. Nah, ini mulai warna merah, setelah itu warnanya orange. Nah, ini nanti akan nyala. Nah, ini warnanya menjadi hijau. Ya, jadi by default-nya di switch itu nyala portnya. Jadi ketika di IP phone sudah nyala, maka di switch juga ikutan nyala. Nah, kemudian langkah apa lagi yang harus dilakukan? Nah, langkah berikutnya adalah kita mengkonfigur interface router. Ya, jadi kita menggunakan interface fast Ethernet 00 di sisi router A. Ya, jadi masuk ke router dulu. Ya, enable, setelah itu konfigur terminal. Nah, ini pasti kebanyakan Bapak Ibu di sini sudah paham. Jadi nggak usah saya jelaskan yang namanya enable itu apa, konfigur terminal apa itu nggak usah ya. Jadi intinya di router ini kita berikan IP address, ya interface fast Ethernet 00, IP address 192.168.10.1. Nah, subnet masknya defaultnya. Setelah itu
pakai command no shutdown. Nah, ini untuk mengaktifkan interface fast Ethernet 00. Oke, masuk dulu di router. Interface FA00 IP address. Nah, by defaultnya di interface router mati. Oleh karena itu, setelah kita konfigur IP, kita lakukan no shutdown. Nah, no shutdown ini nanti di sisi switch yang tadinya warna merah jadi warna orange. Nah, nanti akan menjadi warna hijau. Nah, untuk mempercepat warna hijau, ya Bapak Ibu bisa klik nanti fast forward time. Di fast forward time ini untuk mempercepat, ya mempercepat proses up-nya switch ini. Ya, jadi fast forward time. Nah, ini sudah warnanya hijau semua. Di router A juga sudah di setting IP, ya di interface FA00. Kita bisa verify dengan command show IP interface brief. Nah, di interface FA00 sudah ada IP-nya ya, 192.168.10.1. Statusnya up dan protokolnya up. Oke, berikutnya. Jadi di call manager express ini ya, kita nanti taruh di router. Ya, kita taruh di router. Nah, di router ada IP-nya di interface fastnet 00 dan juga diberikan yang namanya DHCP server. Nah, DHCP server ini untuk memberikan IP address ke IP phone. Ya. Nah, berikutnya setelah konfigur IP di fastnet 00, yaitu kita konfigur namanya DHCP, ya, Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, fungsi DHCP ini untuk apa? Untuk memberikan IP address dan CFTP server location. Nah, nanti yang jadi kliennya adalah IP phone. Ya, jadi kita konfigur dulu IP DHCP full voice. Networknya 10.0, ya, optionnya 150 untuk TFTP. Nanti IP-nya IP default gateway-nya ya, yaitu ya 192.168.10.1. Ya, jadi di interface router 192.168.10.1 ini sebagai default gateway atau default routernya. Nah, berikutnya yaitu setting DHCP server. Komennya IP DHCP pool. Ya, name-nya misalnya voice. Kita ngikutin di slide. Kemudian network-nya 10.0 ya. Kemudian default routernya 10.1. Kemudian option. Nah, di sini option ada 0 sampai 254. Nah, kita pilihnya yang 150 untuk TFTP. Nah, option 150. Nah, kita bisa verify, ya, diverifikasi sudah benar atau belum. Nah, kita pakai komen show run. Nah, kita bisa cek di sini. Ya, IP DHCP pool disamakan. IP DHCP pool namanya voice, networknya 192.168.10.0, ya 255.255.255.0, default routernya 10.1, option 150, IP-nya 10.1. Nah, oke. Jadi ketika kita mengkonfigurasi di router ya, Bapak Ibu harus paham yang namanya dual con ya, konsep dan config. Jadi setiap kita masukin nanti kita verifikasi. Ya seperti misalnya tadi sebelumnya nyeting IP ya dengan interface fastnet 00, IP address-nya berapa, terus di no shutdown. Nah, setelah dimasukin kita langsung cek
Ya, apakah sudah masuk atau belum IP-nya. Nah, dengan komen apa? Ya ini, show IP interface brief. Ya, jadi ketika kita melakukan konfigurasi, ya, kita harus tahu cara ngeceknya, konfigurasinya yang sudah kita masukkan sudah benar atau belum. Ya, nah itu nanti ketika ada masalah, nah itu gampang kita melakukan yang namanya T-shoot, troubleshooting ya. Troubleshoot itu gampang. Jadi kita mau konfigur DHCP, nah kita tahu caranya ngecek. Pertama kita harus tahu cara konfigurasinya, setelah itu ngecek konfigurasinya sudah benar atau belum. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah masukin, kemudian kita verifikasi sudah benar, nah nanti kita bisa cek lagi DHCP servernya sudah bisa memberikan IP atau belum. Ya, nah itu nanti harus tahu juga caranya. Ya, jadi kita belajar Cisco router switch itu nggak cuma config doang, tapi harus tahu caranya ngecek ya konfigurasinya benar atau belum, bekerja istilahnya sudah sesuai yang kita inginkan atau belum. Ya, jadi harus tahu cara ngeceknya ya, cara config-nya harus tahu, cara verifikasinya harus tahu, cara ngecek komennya sudah berjalan atau belum harus tahu. Ya, jadi biar kalau ada masalah, kalau misalnya nggak jalan, kita tahu ya salahnya di mana. Oke, jadi di interface router sudah disetting, DHCP servernya juga sudah. Nah, berikutnya adalah mengkonfigur yang namanya Call Manager Express service ya di router A. Jadi ini salah satu fitur di router 2811. Jadi kita bisa ya menjalankan Call Manager Express. Jadi service VoIP kita aktifkan di router. Dan ini nggak semua router support. Jadi kita pilih di router 2811. Nah, kita masukin komen telepon service ya. Kita masukin di router A. Nah, kalau sudah hafal sebenarnya bisa langsung di copy paste ya. Nah, ini telepon service. Nah, ini kita bikin yang namanya directory number. Maksimalnya 5. Kemudian kita bikin untuk IP phone-nya. Di sini ada 5. Nah, kita tentukan sebagai servernya adalah source address-nya 101. Ya, port 2000. Dan nanti memberikan numbernya ya. Assign 4 6. Nah, setelah dimasukin, nah kita verifikasi lagi pakai show run. Ya, jadi, nah ini kalau show run, kalau pakai enter berarti turunnya satu-satu ya. Nah ini kalau pakai space bisa satu screen. Kita bisa lihat di sini. Pakai screen, pakai space. Ya, jadi nanti kalau pakai spasi bisa per screen. Nah, oke, telepon service sudah masuk. Nah, ini kita samakan dengan yang di slide. Telepon service maksimal IPhone-nya 5. Directory number-nya 5, IP source address 11 port 2000. Auto assign 4 ke 6, 1 ke 5, oke. Nah, berikutnya configure voice VLAN. Jadi biar trafiknya dipisah ya. Jadi kita bikin voice VLAN di fase Ethernet 01 sampai 5 untuk di switch A. Nah, berikutnya baru masukin konfigurasi VLAN ya, tapi yang support untuk voice di sini. Kita aktifkan namanya voice VLAN 1.
enable, configure terminal, interface. Nah, ini kita bisa pakai option namanya range. Jadi di fase internet 01 nanti langsung sampai ke 5. Jadi biar kita nggak nyeting satu-satu. Nah, command switch port mode akses ini untuk assign port VLAN. Ya, jadi kita masukin fase terminal 01 itu nanti masuk ke voice VLAN 1. Nah, verify-nya bisa pakai do show VLAN atau show running config bisa juga. Nah, ini kita lihat interface fast ethernet 01. Nah, pastikan di sini sampai 05 ya. Masuk ke VLAN 1 semua. Oke, ini masuk ke voice VLAN 1. Nah, jadi nanti paket datanya akan dikirim ya. Dikirimkan melalui akses VLAN. Nah, berikutnya agar IP phone 1 terdaftar ya di switch dan nanti bisa connect ke router sebagai call manager express. Nah, kita berikan IP phone 1 dengan numbernya 54001. Jadi kita memberikan nomor ya di IP phone 1 sebagai 54001. Nah, caranya kita daftarkan dulu di sini. Nah, di router A kita daftarkan IP phone DN1 numbernya 54001. Ya, jadi di sini fungsinya untuk mengkonfigur directory phone ya untuk IP phone 1. Nah, untuk perubahannya kita bisa cek di IP phone 1 apakah sudah dapat atau belum. Nah, di sini sudah dapat ya 54001. Nah, kalau kita lihat di router, nah ini juga sudah masuk. Ya, ada konfirmasi IP phone 6 register, iPhone 1 ya IP-nya 192.168.10.2. Nah, ini ada informasi device type phone has register. Jadi phone 1 sudah terregistri. Nah, kita bisa verifikasi namanya show IP DHCP binding. Nah, ini IP show IP DHCP binding. Nah, di sini muncul IP address 192.168.10.2 itu sudah diberikan kepada IP phone 1 ya. Jadi di sini IP phone 1 sudah punya IP 192.168.10.2. Nah, di router sendiri IP-nya 192.168.10.1. Nah, ini fungsinya DHCP ya. Fungsinya DHCP tadi memberikan IP address secara otomatis. Nah, kita bisa lihat berhasil atau enggaknya IP-nya dengan cara show IP DHCP binding. Nanti kelihatan IP yang sudah di list kepada user atau klien. Nah, kliennya di sini IP phone. Jadi dari output di router sebenarnya kita bisa lihat. Ya, di sini. Nah, ini muncul misalnya ya IP DHCP konflik. Nah, ini sebenarnya diabaikan saja. Ya, diabaikan saja karena kita belum memberikan tadi iPhone DN1. Nah, setelah diberikan di sini sudah nggak muncul lagi. Jadi IP-nya masing-masing ya untuk router A101, IP phone 1, 10.2. Jadi sudah unik. Nah, kita verify di IP phone 1 juga, ini sudah masuk ya, nomor 54001. Nah, berikutnya, nah kalau di slide,
muncul 192.168.10.2. Ini IP phone 1. Kemudian gateway-nya 10.1 dan line number-nya 54001. Nah, ini cara ngeceknya. Di sini muncul ya 54001. Nah, berikutnya hubungkan IP phone 2 ke switch A dan nyalain. Ya, kemudian nanti di router konfigurasi iPhone DN2 dan numbernya 54002. Nah, ini bisa dihubungkan dulu. Jadi di iPhone 2 dihubungkan. Nah, ini IP phone 2 kan defaultnya mati ya. Jadi kita harus tambahkan power. Berarti kan di sini masih kosong ya, configuring IP. Ini masih kosong, belum dapat. Nah, kemudian di routernya kita masukin iPhone DN2, jadi didaftarkan. Jadi nanti untuk IP phone 2, IP DN2. Numbernya 54002. Nah, kita bisa lihat lagi di sini. Ditunggu. Ya, ini belum ada informasi. Masih configuring IP. Oke, sudah berhasil ya. iPhone 2, IP-nya 10.3, socket 2, device type phone hash register. Ya, di sini sudah nggak muncul lagi configuring IP dan langsung dapat dial number-nya adalah 54002 sesuai dengan yang kita daftarkan barusan. Nah, sampai di step 6 ya. Antara IP phone 1 dan IP phone 2 itu sama-sama sudah terdaftar di Call Manager Express di router ya. Jadi di router kita daftarkan tadi. Jadi di IP phone 1 nomornya adalah 54001 dan di IP phone 2 nomornya 54002. Nah, berikutnya kita kalau mau ngetes ya misalnya mau tes call dari IP phone 1 ke IP phone 2. Nah, nanti tinggal pencet ya dial number-nya saja. Jadi di IP phone 2 tadi nomornya adalah 54002. Nah, kita bisa mencet di sini di IP phone 1 ya. Misalnya mau call ke IP phone 2. 54002. Nah, perhatikan di IP phone 2 muncul ya. The phone is ringing. Ya, jadi ada panggilan dari 54001. Jadi IP phone 1 manggil ke IP phone 2. Nah, ini kalau kita angkat, nah ini statusnya connected. Ya, antara IP phone 1 dan IP phone 2 statusnya connected. Nah, ini sampai di sini koneksi IP phone 1 ke IP phone 2 berhasil. Nah, ini kalau sudah selesai bisa di disconnect, the line is disconnect. Nah, kita bisa coba ngeping call ya, bukan ngeping. Call dari IP phone 2 ke IP phone 1 gantian 54001. Setelah itu di call, nah ringing out. Nah, the phone is ring. Nah, ini statusnya connected ya. Jadi antara phone 2 ya, call ke phone 1 ini sudah nyambung. Oke. Nah, ini koneksinya bisa diakhiri. Oke, nah ini udah selesai. Nah, jadi yang perlu diingat di voice ini sebenarnya aplikasi ya. Jadi
Berbeda dengan ketika kita konfigur pakai data. Jadi ada namanya data, ada voice, ada video. Nah, voice ini sebagai aplikasi. Jadi di router kita butuh yang namanya Call Manager Express sebagai server VoIP-nya. Nah, sedangkan di IP phone 1, IP phone 2 ini sebagai kliennya. Dan di switch nanti untuk lewat ya, lewat voice VLAN-nya. Bisa sebagai gateway-nya. Oke. Saya lihat chat dulu. Oke, saya baca chatnya ya. Ini ada yang chatting. Untuk trial malam ini mohon nanti recordnya diupload, Pak. Oh ya, nanti saya upload. Padahal materinya cuma sedikit. Ya, jadi saya nggak banyak-banyak. Sambil ngikutin, sambil praktek. Oke. Oke, IP DHCP konflik di awal. Ya, jadi kalau DHCP konflik di awal saja karena belum IP, istilahnya itu masih pencarian, Pak. Harusnya itu biar nggak konflik itu di-exclude. Jadi konfliknya masih kurang tadi. Harusnya dimasukin ke exclude address biar tidak konflik. Bisa direkam nggak Pak materinya? Oh ya, nanti ini udah direkam ini loh. Ya nanti kalau sudah selesai, nanti paling besok baru bisa saya share. IP phone dan phone beda ya. IP phone itu berarti kan IP ya. Phone berarti masuk ke voice over IP. Jadi salah satu contoh dari perangkat voice tapi yang bisa dilewatkan melalui IP. Berarti digital. Ya kalau voice over IP, contohnya IP phone itu berarti sinyalnya itu digital. Nah kalau phone yang biasa itu sinyalnya analog. Belum pernah coba kalau IP phone. Ya nanti dicobain ya. Sebenarnya nggak terlalu susah untuk prakteknya ya. Modulnya di-share dong Pak. Ya nanti modulnya bisa dilihat di video ya. Kalau phone nggak bisa ya. Kalau phone saja nggak bisa settingan seperti tadi. Ya karena di kalau phone berarti nanti kabelnya kan beda. Ini kalau IP phone kan pakai kabel UTP sehingga bisa dikasih IP dari router yang menyediakan DHCP server. Pak, koneksinya putus-putus. Ya nanti bandwidthnya ya. Ini masing-masing orang bandwidthnya beda-beda. Ada yang nanya Pak berapa pesertanya. Yang datang ada 102 orang. Jadi yang di catatan saya di sini jumlah peserta ya ada 100 orang, 102. Oke, ada yang nanya lagi nih. Ditunggu sekali Pak materinya, membantu sekali. Nah, VoIP device buat apa? Nah, VoIP device ya kan banyak ya, ada yang sebagai klien, ada yang sebagai gateway, ada sebagai servernya. Kalau VoIP device yang konteksnya IP phone ya sebagai kliennya. Ya, sebenarnya ketika belajar VoIP itu kliennya itu bisa macam-macam ya. Ada yang pakai Xbox, ada yang pakai application diinstal di laptop,
Ya, nanti install VoIP application, nanti tinggal connect ke servernya. Nah, yang penting itu sebenarnya nanti di servernya, ya, Call Manager Express-nya. Selain router 2811 masih ada banyak ya yang lain. Setelah pendaftaran DSCP nanti daftarkan iPhone. Ya. Ya, nanti dicobain aja ya. Di slide ikuti saja. Untuk pelaksanaan nanti apa semua yang terdaftar bisa ikut join Zoom meeting? Oh, bisa, Pak. Silakan aja. Ya. Ini juga ada 100 berapa nih? 100 lebih. Itu juga bisa. Gak masalah karena dari sisi saya sendiri sebenarnya di saya bandwidth-nya lumayan. Kalau di sisi saya lumayan bandwidth-nya ya. Cuman kalau di sisi peserta kan tiap orang beda-beda. Oke, untuk malam ini cukup dulu ya latihannya. Yang mau tanya-tanya nanti di grup saja. Nanti kita lanjutin di grup. Yang penting Bapak Ibu udah tahu caranya pakai Zoom. Ini sebenarnya testing. Ya, yang penting sudah tahu caranya dan nanti kita bisa lihat hasil recordnya ya. Ini saya juga belum tahu nanti hasilnya bagaimana rekamannya. Mudah-mudahan lancar. Oke, cukup sekian ya untuk pertemuan malam ini. Sebenarnya masih banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Nanti bisa disampaikan lagi di grup. Kita lanjut diskusi di grup. Oke, karena sudah selesai ya, waktunya maksimal sampai jam 8, ini bentar lagi. Kurang lebih 15 menit lagi jam 8. Saya cukupkan sekian saja. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi tadi ya, yang penting ngikutin aturan main kita ya. Nanti kalau ada kurang di sisi istilahnya materi atau di sisi pelaksanaan teknis software platformnya nanti kita bisa evaluasi lagi. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.